bisa maturkan kepala. Tiada kata yang manis dan ucapan syukur kepada Bapa di surga buat anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa bernapas dan kami ada sebagaimana ada semua anak Tuhan. Sebagai tanda syukur kami kepada Engkau, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, menutamakan Tuhan. Jadikan kami murid yang selalu dekat kaki-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Lagi, mari kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang Yeremia pasal 15 ayat yang ke-10 sampai ayat 21. Yeremia pasal 15 ayat 10 sampai ayat 21. Pergumulan Nabi Yeremia. Celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang menjadi buah perbantahan dan buah pencederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang pendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahui ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untuk putar orang-orang yang mengejar aku. Jangan membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celahan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatimu-nya. Firman-Mu itu menjadi kegiran bagiku dan menjadi kesukaan hati, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersunda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak bersudah dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Karena itu begini jawab Tuhan, jika Engkau mau kembali, aku akan memberikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Ke bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lain. Yeremia sebagai Nabi Allah, dia merasanya dirinya seperti terpojok. Dan dia mengeluh dalam hidupnya sebagaimana pada ayat 10. Celakalah aku ya ibuku, Bapak engkau melahirkan aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah pencenderaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tapi mereka semuanya mengutuki aku. Yeremia sebagai hamba Allah, sebagai Nabi Allah, dia merasa diri terpojok. Dia tidak menghutang, ya, dia tidak berbuat dosa, tetapi dikatakan firman Tuhan, tetapi semuanya mengutuki Yeremia. Yeremia sebagai Nabi Allah di dalam pergumulannya, hanya satu kunci rahasianya,
itulah firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup. Sebagaimana pada ayat yang ke-16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu adalah menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta, Allah. Dia menjadi kekuatan Yeremia dalam menghadapi pergumulan dalam hidupnya, menghadapi tantangan daripada bangsa-bangsa Israel yang mengutuk dirinya, menyalahkan dirinya. Semestinya bangsa Israel mengoreksi dirinya, kenapa harus mengalami demikian, tapi salahkan pada Nabi Yeremia ini. Dan Yeremia sebagai hamba Allah, dia mengeluh sebagaimana pada ayat 10, celakalah aku, ya ibuku, Bapak engkau melahirkan aku. Seperti Yeremia terpojok, tetapi ketika dia bertemu dengan firman Tuhan, dengan perkataannya, dia menjadi kuat. Sebagaimana tadi katakan ayat yang ke-16, ketika aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmati. Firman menjadi kegirangan dari. Firman inilah yang memberi kekuatan dalam Yeremia dalam menghadapi tantangan hidup. Demikian juga saat ini dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, hanya satu firman Tuhan yang bisa memberikan kepuasan batinia kita. Sebab perkataan-Mu atau firman Tuhan, kita bisa menikmati sebagaimana firman Allah dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi. Yang memberikan kepuasan batinia kita itulah roti hidup atau firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya bersyukur kepada Bapa di surga, dan saya bangga melihat saudara begitu antusias mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, membutuhkan renungan firman Tuhan menjadi makanan rohani buat saudara. Sebab firman ada roti yang hidup. Kau lihat roti yang di dunia ini, dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati saudara, mungkin dalam persoalan, mungkin masalah, problem, membuat saudara seperti down sebagaimana dialami Yeremia. Mungkin hari ini saudara mengalami atau sedang mengalami atau akan mengalami satu perkara, tapi firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Roti hidup, maka dikatakan pada ayat yang ke-51 juga, aku roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, dan akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi roti yang hidup itulah firman Tuhan. Roti yang hidup itulah pribadi Kristus. Kalau kita mendapatkan pribadi Kristus dalam hidup kita, hanya Kristus, roti yang hidup, yang memberikan satu kekuatan dalam hidup kita, yang memberi kemenangan dalam hidup kita, yang memberi kemampuan hidup kita ketika kita menghadapi persoalan, ketika menghadapi problem, ketika menghadapi goncangan apapun yang sudah hadapi, sebagaimana Yeremia. Maka dikatakan tadi ayat 16, firman-Mu ada satu yang memberikan satu kepuasan hidup kita. Maka firman-Mu, maka pada pagi hari saudara tidak salah. Kalau seorang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ada kekuatan dalam hidup kita. Roti dunia ini sebentar akan tidak memberi kekuatan secara rohani, hanya jasmani, sebentar itu akan lapar. Tapi roti yang hidup membawa hidup kita kekal dan memberikan satu kekuatan dalam hidup kita, sebagaimana apa yang dialami oleh Elia ketika dia mengalami stres menghadapi Isabel itu. Malaikat memberikan roti, dia dapat mampu berjalan. Kemudian roti apa itu? Itu roti, itulah pribadi Yesus, firman yang menjadi daging yang memberi kekuatan dalam hidup. Kalau Yeremia bisa berjalan, Elia bisa mampu, dan saudara juga bisa mampu kalau saudara makan roti yang hidup, roti yang memberi kekuatan dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, roti yang segala roti
itulah pribadi Kristus. Firman Allah berkata, Yohanes 1:14, firman itulah telah menjadi manusia. Manusia itulah pribadi Kristus. Firman yang berkata, akulah roti hidup, yang membawa hidup kekal, yang memberikan kepercayaan dan hidup kami, yang memberi kekuatan, yang memberikan pengharapan dan firman-Mu yang membuat untuk hidup kami. Firman-Mu ada berita bagi kakiku dan suluh bagi jalan hidup kami. Kami hari ini butuh firman-Mu. Kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu, sekalipun singkat, tapi minimum kami semakin mengerti betapa kami membutuhkan roti dan air. Itulah pribadi Kristus. Sebelum kami mengadakan after life, dan kami percaya sebentar kami akan mencari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Jangan sampai kami mengalami terpapar virus. Kami memohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau melindungi keluarga kami dan diri kami, dan kami juga mau belajar taat, memperhatikan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, bahkan para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka Tuhan yang bekerja di garis depan dalam berperang melawan virus corona, berkat kesehatan yang prima, dan juga berikan hikmat yang dari surga, sehingga punya kecerdasan yang luar biasa, sehingga dengan mudah virus ini bisa dikalahkan Tuhan, karena Engkau memberikan kecerdasan supaya rakyat Indonesia mau taat dengan baik, melawan ketaatan dengan baik, sebab pemerintah ada wakil Allah, semua demi kebaikan buat kami sebagai warga negara Indonesia. Dan bagaimana Roma 13 ayat 4. Terima kasih Bapa di surga, biar yang sakit semakin berkurang dan sembuh semakin banyak. Melalui vaksin, mereka mau divaksin dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia, katakan amin.